Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat sebuah tugas yaitu tentang bertema anti kekerasan seksual dari mata kuliah Pancasila yang didosen mengampu oleh Ibu Erwi dan Yani, yang dimana kami menggunakan sebuah video ini untuk wawancara seorang beliau. Tapi sebelum kami mulai wawancara, kami ingin terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Hafiz Tufi Putra Ansari, dan rekan kami saya. Perkenalkan, nama saya Haikal Farhana dari Prodi Teknik Sipil. Dan juga kameramen di sana, itu teman saya di belakang, ada Juli dan juga Zikri. Nah, untuk itu kita ingin kenalan dulu dengan tamu terhormat kita, itu ibunya. Mungkin ibu bisa kenalan dulu kepada kameramen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, saya Indira Ekawati SP MSI. Saya bekerja di Universitas Riau di Rektorat di bagian Hukum dan Tata Laksana, dan saya juga bergabung di Satgas PPKPT Undri. Saya bidang pengenaan sanksi administrasi dan pemulihan korban. Baik, terima kasih atas pengenalannya juga, dan juga mau meluangkan waktu untuk kami untuk mewawancara. Dan oleh sebab itu kami datang bukan hanya untuk mengambil tugas saja, tapi juga mengambil pelajaran tentang anti kekerasan seksual. Jadi mana kan masalah kekerasan seksual juga terjadi di Undri juga, nggak hanya di luar kuliah juga termasuk di lingkungan pendidikan ini. Yang dimana saya ingin bertanya kepada ibu, itu menurut ibu mengapa ya masih banyak ada korban kekerasan seksual tapi tidak pernah berani speak up? Apa yang ingin disampaikan? Kenapa tidak berani speak up ya? Karena mereka takut gitu, mereka tidak tahu dan tidak pernah dengar mungkin ada satuan tugas khusus yang menangani tentang kekerasan di lingkungan universitas. Mereka takut speak up, takut sanksi sosial mungkin ya, takut orang lain banyak tahu tentang kondisi mereka. Padahal sudah diatur di Permen nomor 55 tahun 2024 itu tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Di situ ada hak-hak korban, dan korban sendiri itu identitasnya kita rahasiakan. Jadi kalau seorang melaporkan terjadinya kekerasan, maka untuk keamanan pribadi, bahkan perlindungan pun kita juga dapat. Jadi kalau orang tidak berani speak up karena tekanan dari luar ya Bu? Iya, tekanan dari luar, kemungkinan juga karena mereka tidak punya cukup bukti gitu untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Padahal kalau tidak punya bukti pun mereka bisa untuk lapor ke Satgas PPKPT. Jadi kalau mereka nggak punya bukti, cukup mereka datang di sini dan melaporkan apa yang terjadi kepada mereka. Nanti kita proses. Mungkin itu pertanyaan satu terjawab. Lalu yang kedua, misalnya ada nggak mitos yang dari anggapan salah seputar kekerasan seksual yang sering kita dengar di masyarakat ini? Kayak contoh, gimana ya ketika ada laporan itu benar-benar terjadi atau hanya itu sebuah fitnah kepada pelaku? Misalnya gimana? Contohnya, padahal tidak terjadi pelecehan seksual, tapi dia melaporkan. Bagaimana sih proses hukum itu? Kayak adakah buktinya? Memang nggak perlu bukti kan Bu? Itu prosesnya gimana tanpa bukti? Kita melakukan pemeriksaan, kita panggil saksi-saksinya gitu. Seandainya dia dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual gitu, kita proses gitu. Kita proses, kita panggil para saksi, nanti baru kita rembuk bersama satuan tugas kan, kita bertujuh orang itu rembuk, nanti baru kita putuskan dan kita rekomendasi apa hasil dari kita ke rektor. Jadi tergantung pemeriksaan kasus itu ya Bu? Kita telaah dulu gitu, tidak langsung memutuskan. Berarti memang harus diteliti terlebih dahulu
agar tidak terlalu ceroboh dalam Iya. sikap pemilihan tersebut. Nah, sekarang kan untuk pantai seksual sering diketemui ya, contohnya pada anak-anak muda nih Bu. Kadang bercandaannya bisa agak ke Lewat jenis. batas. Itu gimana cara membedakan antara pelecehan halus dan bercanda yang sehat gitu Bu? Gimana itu? Pelecehan halus dan bercanda yang sehat gitu ya. Kalau bercanda yang sehat nih, bercanda yang sehat yang membuat orang lain merasa nyaman dengan bercandaan tersebut gitu. Yang Bisa nggak sewajar, gitu ya? yang sewajarnya dan tidak berbau konotasi negatif, tidak berbau seksual gitu, tidak body shaming mungkin juga. Jadi kekerasan seksual itu sendiri itu ada yang namanya kekerasan verbal dan non verbal gitu. Kalau verbal seperti catcalling itu seperti banyak itu apanya bagiannya, ada yang siul atau apa gitu yang menggoda seperti itu, yang berbau dan konotasinya seksual negatif gitu. Kalau yang non verbal itu tindakan Tindakan ya berarti. tindakan Jadi sentuhan fisik. iya, sentuhan fisik gitu. Jadi kalau misalnya orang yang verbal siul-siul atau manggil cewek, apakah bisa dilaporkan itu? Bisa kalau korbannya tidak nyaman. Kalau korban Nah, itu? di sini kan ada kata kerja merasa tidak nyaman, dia bisa melaporkan. Jadi tergantung dari keputusan pelaku lah ya, Iya, korbannya. iya, kalau dia merasa itu nggak apa-apa, dia cuek aja gitu, mungkin bisa tidak dilaporkan. Kalau dia merasa tidak nyaman, ketika kamu misalnya manggil perempuan lewat gitu, Ya. hai cantik gitu kan, atau sayang gitu kan. Kalau si cewek merasa dirinya tidak nyaman dan dilecehkan, siap-siap kamu dipanggil di Satgas atas teguran kamu tadi gitu. Karena semuanya udah diatur gitu sekarang di Permen 55 tahun 2024 itu. Nanti kita pinjamkan. Kalau boleh tahu sanksinya itu apa gitu? Sanksi. Kalau sanksinya di sini ada sanksi ringan, sanksi sedang, ada sanksi berat. Itu bentuknya gimana? Sanksi ringan itu bisa teguran, sanksi sedang bisa misalnya kamu di diskor 1 semester atau 2 semester gitu. Sanksi berat itu bisa dikeluarkan. Kita lihat dari kasus apa yang terjadi. Kita kan melakukan BAP tuh, pemeriksaan kan, kita panggil saksinya siapa saja dan orang-orang terkait pada kasus tersebut, di mana dia kuliah, terus siapa, pokoknya yang terkait dengan korban tersebut itu kita panggil, kita proses, kita lakukan pemeriksaan, nanti baru kita rembuk bersama, baru memutuskan ini sanksinya apa. Jadi karena suatu hal tindakan konsekuensinya akan sesuai aturannya. Nah, untuk selanjutnya, misalnya untuk menyampaikan itu kepada mahasiswa yang untuk menyampaikan edukasi itu cara terbaik gimana? Menyampaikan edukasi cara terbaik ya. Salah satunya kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi, kita juga berdiskusi dengan organisasi mahasiswa, dengan BEM, dengan HIMA, kan. Kita menerima kunjungan dari mahasiswa, misalnya ingin edukasi sama seperti kamu datang ke sini kan pengen edukasinya gitu. Kita kasih waktu, kita luangkan waktu. Kalau yang lain kita juga melakukan sosialisasi juga. Misalnya kita diundang podcast, kita juga bersedia gitu. Berarti saya juga ada juga sih dari himpunan yang juga mendukung hidup perempuan mahasiswa. Iya, dari PPA ya. Iya. Jadi saya pernah ikut juga di panitia PT, artinya perempuan pemuda daerah. Iya. Itu merupakan salah satu perempuan bukan tidak hanya apa yang dilakukan juga bisa sama dengan orang lain, tapi juga dapat penghargaan atau menghargai tanpa harus mengecekkan seorang tersebut. Iya. Dan untuk korban sebenarnya yang korban seksual tuh bukan hanya perempuan ya. Iya. Iya, laki-laki juga bisa jadi korban gitu kan. Bisa juga jadi korban gitu. Jadi apapun jenis kelaminnya juga termasuk. Iya, bisa jadi korban. Tapi kan dalam banyak korban itu salah satunya. Iya, banyaknya salah satunya memang perempuan ya. Karena kita dominasi perempuan ya gitu.
Tapi yang dari laki-laki yang merasa tidak nyaman juga bisa melaporkan di sini. Jadi bisa. Kalau misalnya ini bahas tentang umur, nanti anak kecil juga bisa termasuk pelecehan seksual. Bisa. Kalau misalnya ini kan kita bicara di lingkungan Untri ya. Jadi kita juga di sini bukan hanya membahas atau menangani kasus yang terjadi antara mahasiswa Untri dengan mahasiswa Untri. Misalkan mahasiswa Untri kena kasus kekerasan seksual oleh orang lain, mereka bisa melaporkan ke Satgas, dan kami dari Satgas membantu pendampingan gitu. Pendampingan misalnya dari psikolog juga kita bantu gitu. Jadi kalau dari kampus lain misalnya, atau warga setempat atau masyarakat setempat mengganggu atau ada kasus dengan mahasiswa Untri atau dengan tenaga pendidiknya atau dengan stafnya gitu, pokoknya dengan warga kampus itu tetap kita tayani. Bukan hanya kasusnya mahasiswa dengan mahasiswa saja, tidak. Nah, untuk yang dimana kekerasan seksual ini mungkin bisa terjadi sekarang ini, atau di Untri juga pernah ya? Ada, sampai sekarang juga ada kasus kekerasan seksual. Cuma itu tadi yang saya katakan, korban dirahasiakan, dan sampai sekarang kamu tidak tahu kan gitu, yang lain tidak tahu ada berapa kasus yang sedang kami proses saat ini, dan juga ada juga kasus yang terjadi dengan orang lain, dan kami juga melakukan pendampingan sampai ke pengadilan juga ada, tapi itu kan keep di kami gitu, dirahasiakan. Jadi kalau ada korban yang ingin melapor, takut kerahasiaannya, identitasnya, itu kita lindungi, dan dalam permen juga ada kita lindungi. Nah, kami kan kemungkinan banyak korban itu dari perempuan atau anak kecil. Ada saran nggak, misalnya kami kan laki-laki, ada nggak secara menjadi solusi mendukung dari anti kekerasan seksual ini untuk menyampaikan? Caranya salah satunya mungkin kadang-kadang dari kita itu menormalkan yang tidak harusnya dinormalisasi gitu. Seperti duduk berdampingan dekat-dekat antara cewek dan cowok gitu kan, yang terlalu akrab terus, atau merasa orang lain dosennya itu adalah orang tuanya dan dia menganggap dia bertindak seperti orang tuanya, tapi sebenarnya itu ada batasan-batasan yang harus dijalankan gitu. Ya, batasan-batasan tadi yang dianggap oh tidak apa-apa gitu kan, itu yang tidak boleh. Kita ngerasa satu kos main ke kos cewek gitu, oh tidak apa-apa gitu kan, itu kita pergi sendiri gitu, ada apa tanpa ada maksud yang kuliah mungkin atau apa gitu kan. Batasan tersebut harus kita jaga sebenarnya. Hubungan antara laki dan perempuan itu harus dijaga batasannya. Tidak boleh menormalkan yang tidak normal gitu. Kalau ngomong PPKS hanya tugasnya itu apa ya? Cuma melayani juga atau? Tidak, kita di sini namanya sekarang itu PPKPT ya. PPKPT itu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Di situ bukan hanya menangani kasus, kita juga melakukan pencegahan, juga pendampingan juga. Pencegahan tadi dengan sosialisasi, dengan melaksanakan podcast atau panggilan dari mahasiswa untuk menjadi narasumber atau apa gitu. Penanganan kasus di sini, kasus dari korban tersebut kita bantu proses, kita berikan sanksi kepada pelakunya, dan kalau itu terjadi dengan lingkungan lain di luar kampus, kita bantu pendampingan terhadap korban tersebut. Dan setelah itu kita tetap melakukan pemulihan terhadap korban, kita tetap berkomunikasi sama korban sampai dia bisa bangkit sendiri, bisa melaksanakan aktivitas kuliahnya gitu, tanpa rasa takutnya tadi gitu kan.
dia kadang kan korbannya ada yang merasa trauma, ada yang merasa teman-teman yang mengucilkan dia karena kasus tersebut, kadang dia ada yang merasa minder sendiri gitu. Nah, dan itu kita lakukan pemulihan tadi ya. Dengan pemulihan tadi mungkin dia masih butuh pendampingan dari psikolog, kita bantu dia melakukan pendampingan dengan psikolog. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, yang dimana jika Ibu bisa mengajak pendengar melakukan suatu aksi yang kecil, yaitu hari ini untuk mendukung hati ke sesuatu apa? Dari sana Ibu ya. Dari sana. Ya, jika kita melihat atau mendengar terjadi kasus kekerasan itu baik kekerasan seksual maupun intoleran ya atau bullying ya, kalau kita mendengar atau melihat, laporkan gitu, silakan isi link, ada link Satgas PPKPT, kita laporkan, jangan kita diam agar itu tidak terjadi kepada orang lain lagi gitu. Kita berusaha bersama-sama di sini untuk membuat kampus kita merasa aman, nyaman, dan sehat dari kasus kekerasan tersebut. Dan kita harap mahasiswa yang di sini benar-benar melakukan tujuan awalnya datang ke Universitas Riau untuk melakukan pendidikan untuk tujuan dia kuliah di sini dengan baik dan benar. Jadi saran Ibu untuk kepada mahasiswa untuk waspada lah terhadap lingkungannya, karena kan kita nggak tahu. Iya benar. Apalagi kita nggak bisa memberi pikiran positif kepada orang lain, tapi kita nggak tahu niat dia apa sebenarnya. Iya. Mungkin kita harus lebih waspada juga lah kepada yang lain juga, nggak hanya cuman di UNDRI, bahkan di luar juga bisa. Iya benar. Kalau kamu atau orang lain, siapa mahasiswa UNDRI melakukan kekerasan dengan orang lain, kita merasa nih, kita melakukan kekerasan atau melakukan bullying atau melakukan pelecehan terhadap orang lain yang bukan mahasiswa UNDRI, jangan kamu pikir itu tidak kena sanksi. Kalau mereka melapor ke sini itu tetap diproses gitu. Di sini nggak ada bilang, oh kasus tersebut terjadi di luar UNDRI, kami tidak terima. Tidak bisa. Tetap kita proses kasus tersebut. Dan kita nggak tahu kan, tiba-tiba kamu atau siapapun dapat undangan dari Satgas pemeriksaan. Saya nggak ada melakukan kekerasan di UNDRI gitu. Di luar, kalau ada laporan misalnya ada mahasiswa yang mabuk-mabukan atau apa, itu tetap kita proses. Itu namanya pengaduan dari masyarakat. Jadi untuk tugas ini nggak hanya melayani mahasiswa di sini juga, tapi dari luar juga bisa melakukan di sini. Warga kampus, juga lingkungannya, lingkungan kampus. Jadi juga berlaku lah untuk semua masyarakat. Iya. Jadi baik-baik sajalah gitu ya, kuliah saja yang benar gitu kan. Sama-sama kita menjaga nama baik UNDRI. Gitu. Jadi misalnya kekerasan terjadi pelakunya oleh atasan misalnya terus tetap bisa dilaporkan. Tetap bisa dilaporkan. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Tetap. Perlindungan terhadap korban itu ada. Ya karena hak asasi manusia juga dapat perlindungannya. Siapapun yang melakukan kekerasan itu tidak ada toleransinya. Toleransinya nggak ada. Oke, mungkin dari pertanyaan ini sudah dijawab dan juga memberi saran juga bagaimana mahasiswa sadar dengan lingkungannya dan juga tetap waspada, apalagi walau sudah dekat dengan orang lain, tapi tetap kita harus jaga sikap perilakunya juga, karena kan kita nggak tahu, semua tingkah laku manusia agak berbeda. Mungkin itu saja Bu. Mungkin untuk video hari ini kami cukupi saja, dan apabila ada ucapan yang tersilat atau kata yang salah, saya ucapkan terima kasih juga yang telah menonton dan juga Ibu telah menyediakan waktunya untuk wawancara. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.